kabar? Seperti biasa, channel Rivato akan selalu memberikan review lah, apa ya gue ngomongnya, informasi-informasi mengenai mobil-mobil yang gue kenal. Ya kalau gue nggak kenal ya gue nggak kasih informasinya. Di bengkel gue juga banyak mobil yang belum gue review, tapi sedikit-sedikit lah gue keluarinnya. Kalau lo mau tahu yang di belakang ini adalah mobil mantan mobil gue dulu yang gue ikut APRC Rally. Sekarang ada di sini. Kalau yang itu mobil yang gue pakai waktu kejuaraan aspal. Oh, ini mobil yang dipakai sama Sisi sama Sasa waktu dia ikut sprint rally. But anyway, di pagi hari yang cerah ini gue akan mereview satu mobil yang sangat nggak biasa bentuknya. Dan dari pertama kali gue ngeliat kok ini mata gue keliat ke situ terus ya, karena buat gue ini nggak biasa. Dan ini adalah salah satu mobil yang bisa dikatakan konsep baru di dunia off-road, di dunia gitu. Dan mobilnya ada di sini. Gue akan memperkenalkan ke lo semua Piranha Buggy. Look at this. Nggak tahu ini dia nih mobil yang dari pertama kali nongol di bengkel gue ngeliat apa lagi nih, bentukannya kok seru banget gitu ya. Dan kalau lihat dari dekat ya lambangnya Ducati karena memang dia pakai mesin Ducati. Justru mobil yang kayak gini-gini itu adalah mobil yang sangat bisa dibikin di Indonesia. Kenapa? Karena basicnya ini semua dari pipa, construction pipa. Di Indonesia sendiri kita udah punya alat-alat CNC yang sangat mampu untuk membuat mobil seperti ini. Tapi sayangnya belum ada kelas yang dipertandingkan untuk mobil-mobil single seater di kejuaraan dirt track ya, di tanah. Tapi kalau gue lihat ya, trennya adalah memang kalau ngomongin single seater artinya akan ada orang yang tergeserkan dari mobil, yaitu co-driver. Dimana co-driver kan juga perlu kerjaan. Buat lo semua tahu, di Amerika semua mobil-mobil yang balapan di dalam satu sirkuit yang off-road racing, Lucas off-road racing atau off-road racing apapun, itu sebenarnya navigator nggak kehilangan kerjaan, tapi mereka ada di podium, di grandstand, dan mereka berperan sebagai spotter. Spotter itu apa? Spotter jadi mereka pakai alat komunikasi ke driver, dan dia yang ngasih tahu, oh ada lawan di sebelah kiri, lu tutup di kiri, habis itu jumpingnya tinggi, masih 4 lap lagi atau bla 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 bla. Nah, spotter yang akan berkomunikasi langsung sama driver. Sekarang kita masuk ke mobilnya yuk. Mobilnya yang lucu ini, desainnya tuh super unik. Kalau ngelihat langsung nih, begini nih, ini konstruksinya sebetulnya sama Mr. Fox tuh sama. Nah, Mr. Fox tuh di sana tuh, lagi di sana. Dia tuh sama. Cuman bedanya mobilnya lebih ramping aja, lebih kecil karena dia cuma satu tempat duduk. Suspensi depannya pakai front independent suspension gitu ya. Jadi dia armnya kiri kanan sendiri-sendiri. Terus independent rem juga. Tapi yang hebat itu adalah, lihat dong, suspensi itu panjang banget untuk sebuah mobil kecil. Jadi emang ini spesialisasi untuk dirt track. Nah, untuk ngatur angle, sini ada 2 titik. Jadi lu bisa taruh angle-nya mau lurus apa mau lebih bengkok. Mungkin kalau untuk cornering. Dan bannya depan belakang beda. Ban depannya ukurannya ada 25x8 ring 12. Sementara ban belakangnya massive banget, gede banget ban belakangnya. Oh, gede dalam ini ya, dalam ukuran mobil kecil ini. Ukuran ban belakangnya lo lihat sendiri nih, di sini adalah tuh 26 12 ring 12. Ini tuh lebar gila, lihatin. Ini dua jengkal. Sementara tadi 1 jengkal 1 jari. Jadi yang belakang 2 kali lebih besar. Suspensinya menggunakan Fox suspension 4-4-nya, dan travel belakang sama travel depan kalau lihat sekilas ini sama. Yang menarik adalah mesin mobilnya menggunakan mesin motor, yaitu Ducati Panigale. Nah, mesin motornya ini jadi seru karena dia kan RPM-nya tinggi, jadi powernya pasti nggak habis-habis. Nah, enaknya kalau kita pakai mesin motor, secara otomatis gearbox yang dipakai akan sequential. Nih, tuh, cuma ke depan sama ke belakang aja.
Kenapa bisa sequential? Karena kan lo tahu kalau motor kan cuma dorong sama angkat. Jadi kalau dijadiin tongkat ya maju sama mundur. Bener nggak? Jadi ya kreasinya banyak. Kalau ini versi gede banget, mungkin lo suatu hari bisa bikin pakai mesin Kawasaki Ninja, terus di kecil-kecilin gitu ban-bannya mungkin juga. Karena ini kendaraan yang tactical gitu loh. Ini yang ada tulisan Ducati ini adalah airbox, yaitu air filter yang menyedot udara dari sebelah sini masuk ke dalam mesin. Nah, mesinnya sendiri bentuknya V-twin. Jadi satu silinder di sana, satu silinder di sini. Jadi V. Engine specification-nya ini adalah transmission box yang digerakkan dengan rantai. Kenapa rantai? Ya karena ini basicnya masih berupa mesin motor. Jadi dari sana ada rantai datang ke sini, masuk ke gigi gede. Nah, gigi gedenya ini masuk ke dalam diferensial. Nah, diferensialnya ini menjalankan as roda. Karena diferensial as roda kiri sama as roda kanan masuk, keluarlah as roda yang dengan CV joint ini untuk bisa fleksibel. Knalpotnya dua, sama seperti Ducati. Ini adalah tangki bensin dan radiator di atas. Penempatan radiator di atas itu gue cukup mengerti kronologinya kenapa begitu. Karena di sini adalah aliran angin yang cukup besar datang ke sini dan ditempel ke belakang. Jadi dari bawah juga ada angin, dari atas juga datang angin. Sama persis sama Fox yang gue punya, radiator di belakang gede gitu. Dan kita nggak pernah punya problem sama panas mesin. Nah, kalau lo perhatiin ini semua lining ini brake. Ini adalah brake line. Brake line-nya pakai bahan braided, jadi cukup safe. Tentunya fuelnya juga menggunakan fuel line yang bahannya braided. Nah, di bagian bawah, gua nggak bisa lihat. Ini tabung kanister untuk suspensi. Jadi lo kalau mau nyeting suspensi tinggal puter ini, klik. Tongkat sequential. Dan ini adalah komposisi untuk kopling, rem, dan gas. Rem kita akan modifikasi pakai brake bias supaya bisa milih remnya ke depan atau ke belakang. Nggak ada wiper, karena nggak perlu wiper. Kalau becek, nengok aja dari sini. Untuk join, ini pillow ball, join yang cukup gede. Remnya ada di semua ban. Jadi gue udah lihat juga belakang juga ada. Terus suspensi, ya lumayan lah. Nah, kalau masuk ke dalam, serunya adalah ternyata nggak kecil-kecil banget dalamnya. Nih, sekarang gue coba masuk ke dalam. Tuh, gede kan? Sih? Pedalnya nih gas, nih rem, nih kopling. Tapi sayangnya tongkat tiang setir itu membuat gue nggak bisa ngerem kayak kiri. Jadi sedikit problem di sini. Terus, nah kalau dinyalain, ini starternya. Nah, nyala semua kan. Berhubung masih pagi, bengkelnya belum mulai, gue nggak mau starter. Soalnya berisik banget mobilnya. Bangkunya super lebar, safety beltnya 6-point harness ada dari bawah juga. Terus kalau gue ngerasain pedal remnya tuh pedal box, jadi nggak pakai booster lagi. Koplingnya normal. Yang seru juga adalah pandangan gue ke depan. Lihat ya, pandangan gue ke depan tuh super lega, super lega. Kabinnya tuh nyaman, lega, dan luas. Karena gue ya bisa dibilang gue badan cukup gede. Gue pingin banget pingin ngadain event yang mempertandingkan mobil seperti ini. Karena di FIA sekarang trennya namanya cross kart. Kalau di Amerika namanya trophy kart. Kalau di Australia yang kayak gini, ini namanya Piranha Buggy. Nah, ini sekarang gue masukin setirnya. Setir normal aja. Tuh, oke kan? Emang posisi setirnya sih menurut gue sih agak kegedean sih untuk ini. Tapi setirnya 1:1 juga enak. Tuh, deket. It's good. Oke. Nah, steeringnya sendiri pakai quick release. Gampang nyabut setirnya. Gue tinggal pencet ininya doang nih. Gitu, cabut. Klik toh. Oke. It's good. Very good. Industri motorsport tuh sangat bisa didukung banget ya kalau industri manufacturingnya juga jalan.
Dan sepertinya mobil tubular seperti ini adalah solusi yang paling tepat untuk industri otomotif di Indonesia. Di dunia sih tepatnya, bukan cuma di Indonesia. Karena apa? Orang tuh banyak suka salah sangka. Kalau naik mobil balap itu harus naik mobil beneran baru balapan. Padahal lo mungkin nggak sadar 90% dari mobil balap beneran itulah mobil tubular yang kulit bodinya dipakai. Jadi kalau bicara balapan pakai production car itu betul-betul mobil production. Tapi lu kalau udah masuk ke touring car, rally car kelas R5 ke atas, terus formula, apalagi formula, off-road racing, Paris Dakar itu yang mobil di depan tuh nggak ada mobil beneran. It's just a body, it's a fiber body gitu. Kecuali yang production, kalau production memang harus ada. Cuman kalau mobil production, limitationnya adalah mobilnya berat, suspensinya pendek, mesinnya pelan, dan memang tidak dipertandingkan untuk kejuaraan yang top level. Makanya namanya production car, mobil biasa-biasa aja dengan kata lain. Kalau mobil-mobil yang udah super, itu biasanya kalau zaman dulu dikategorikan ke grup A, karena modifikasinya jauh lebih bebas. Sementara kalau untuk buggy ini, biasanya buggy itu punya satu sasis yang bisa dipertandingkan di beda-beda kelas berdasarkan mesin yang dipakai. Contoh, mobil seperti ini di Amerika atau di FIA, lu bisa pilih mau mesin 41 cc, 600 atau 1000. Mobil yang lagi gue dudukin sekarang ini mesinnya 1000 Ducati. Biasanya mereka pakai mesinnya R600. Jadi suaranya tuh bisa 14.000 sampai 16.000 RPM. Kalau yang Ducati tentu nggak setinggi itu karena mesinnya V-engine, beda karakter tapi penuh dengan torsi. Mudah-mudahan gue bisa tes mobil ini juga di jalanan karena sekarang kita lagi evaluasi total untuk electricity, fuel line-nya, terus engine mappingnya, kerjasama bareng sama Katulistiwa Hovi. Ntar gue cobain test track di track yang seru buat jumping. Oke, sip, cukup puas. Mau apa lagi? Kalau ada kalian mau request aja. Masih banyak mobil yang ada di sini. Gue nggak tahu mau mulai yang mana duluan, tapi yang jelas bengkel ini kayak Disneyland buat gue, tempat bermain setiap saat. Oke, sampai ketemu, bye bye.